berikutnya akan kita saksikan tampilan peer teaching dari Bapak Sardiat. Silakan Pak Sardiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum kita belajar, silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Nak. Ya, apa kabar semua? Baik. Apa kabar? Ya, tetap mematuhi. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan. Nah, sebelum itu, saya ingin tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Kayaknya Rahmat, Pak, yang tidak ada hari ini, Pak. Kenapa, Rahmat? Mungkin sakit. Oh, begitu. Iya, Kalau Pak. begitu, mari kita sama-sama berdoa untuk Rahmat agar segera pulih dan kembali bergabung bersama kita untuk belajar. Ya, sebelum kita lanjut, apakah suara Bapak terdengar jelas? Gambar tidak pecah? Sudah jelas ya? Jelas. Pak. Oh, jelas. Pak. Ya baik, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari materi cerpen. Nah, siapa nih yang masih ingat dalam menganalisis teks cerpen, apa yang harus kita perhatikan? Sri? Ya Pak, yang harus kita perhatikan itu unsur-unsur intrinsiknya, mulai dari tema, amanat, dan yang lain. Betul sekali. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Sri. Ya, jawabannya sudah tepat ya. Jadi berkenaan dengan materi kita pada pertemuan yang lalu, hari ini kita akan membahas teks juga. Materi kita hari ini adalah teks eksplanasi. Ya, selanjutnya Bapak ingin melihat sejauh mana pengetahuan awal kalian mengenai materi yang akan kita pelajari sebentar. Jadi silakan Bapak minta kalian menjawab soal melalui Google Form. Link Bapak kirim di pesan dan grup WA ya. Silakan diklik dan menjawab soal tersebut. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya. Ya, di pesan saya sudah kirim link Google Form-nya. Silakan dikerjakan. Ya, selesai ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, ada masalah yang masih belum kalian mengerti? Saya belum begitu paham Pak dengan struktur teks eksplanasi. Oh iya, baik. Kalau Saryoto? Saryoto tidak ada. Oke. Dari masalah-masalah itu kita akan pecahkan secara bersama-sama ya. Nah, masalah-masalah itu kita akan pecahkan selama 2 kali 40 menit ini. Jadi anak-anakku harus tetap semangat dan serius menyimak ya. Ya, tampil ya. Halo. Tampil, Pak. Oh, tampil. Ya. Eksplanasi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan eksplanasi, memproduksi teks eksplanasi secara lisan ataupun tertulis. Adapun indikator kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi struktur eksplanasi adalah kebahasaan eksplanasi dan menuliskan teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kalau tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu siswa dapat teks kebahasaan PBL atau problem basic ya. Selanjutnya silakan anak-anakku simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita dapat bertemu untuk belajar di sekolah. Baik, hari ini kita akan mempelajari satu materi, yaitu materi teks eksplanasi. Pernahkah kalian melihat hujan, pelangi, dan kejadian-kejadian lainnya? Nah, jika kejadian itu diceritakan dalam bentuk teks, maka itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya itu terjadi. Yang pertama, struktur teks eksplanasi. Struktur atau tahapan dalam teks eksplanasi terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, ulasan atau biasa disebut dengan review. Identifikasi fenomena. Bagian pertama teks eksplanasi ini memuat gambaran umum tentang hal yang akan disampaikan atau mengidentifikasi sesuatu yang akan dijelaskan pada teks eksplanasi.
Contoh, salju adalah bentuk padat air yang mengkristal di atmosfer dan jatuh ke bumi, menutup secara permanen atau sementara sekitar 23% dari permukaan bumi. Di dunia, salju biasa terjadi pada negara beriklim subtropis dan sedang. Namun, ada juga daerah tropis yang bersalju, yakni di Pegunungan Jayawijaya dan Barisan Sudirman di Papua, Indonesia. Struktur yang kedua adalah rangkaian kejadian. Bagian ini berisi perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Contoh, seperti tetesan hujan, kepingan salju mulai sebagai uap air di awan. Ketika awan sangat dingin, uap air ini berubah menjadi kristal es. Salju terbentuk ketika kristal es kecil di awan bersatu menjadi kepingan salju atau biasa disebut dengan snowflakes. Saat suhu rendah dan ada kelembaban di atmosfer, kepingan salju terdiri dari kristal es kecil yang banyak dan saling menempel kemudian akan menjadi cukup berat sehingga jatuh ke bumi. Selanjutnya, yang ketiga, bagian struktur teks eksplanasi, yaitu ulasan. Ulasan atau review adalah bagian yang berupa komentar ataupun penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan. Contoh, lapisan salju memiliki dampak signifikan tidak hanya pada iklim, tetapi juga pada tanaman, hewan, dan kehidupan manusia. Lapisan salju yang tebal menahan panas keluar dari tanah di bawah salju. Salju bekerja seperti selimut untuk menyelamatkan tanaman dan hewan dari kerusakan yang disebabkan oleh suhu beku. Selain itu, salju merupakan sumber pasokan air yang sangat berguna, terutama di negara-negara panas dan kering. Selanjutnya, teks eksplanasi memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, di dalam teks eksplanasi biasanya menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Misalnya, salju. Yang kedua, di dalam teks eksplanasi menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik. Misalnya, karnivora. Yang ketiga, teks eksplanasi biasanya mengandung konjungsi kausalitas atau kata penghubung sebab akibat. Contoh, kerusakan yang disebabkan oleh suhu beku. Konjungsinya adalah. Selanjutnya, yang keempat, biasanya teks eksplanasi mengandung konjungsi kronologis atau kata penghubung yang menggambarkan urutan waktu kejadian. Contoh kalimat, kristal es kecil saling menempel kemudian jatuh ke bumi. Konjungsi kronologis kemudian. Cukup sekian materi kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Nah, dari situ, siapa yang tahu atau dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, setelah saya mengamati video yang Bapak bagikan, saya mengambil kesimpulan bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Di situ menjelaskan tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian itu bisa terjadi. Ya, jadi betul yang dikatakan kemarin kalian Ustaz. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses tentang mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Dan bisa menangkap tiga struktur dari teks eksplanasi itu. Saya Pak. Ya, silakan. Pertama, identifikasi fenomena. Ya, betul. Yang kedua, rangkaian kejadian. Yang ketiga, kesimpulan atau ulasan. Kesimpulan atau ulasan. Ya, tepat sekali yang dikatakan oleh teman kalian Marhama. Jadi, tiga struktur dari teks eksplanasi itu, yang pertama identifikasi fenomena, ya. Jadi yang kedua yaitu rangkaian kejadian, dan yang ketiga adalah ulasan atau biasa disebut dengan review. Nah, di dalam teks eksplanasi tersebut selain struktur dia memiliki unsur-unsur kebahasaan. Selanjutnya kalian menggali sendiri bagaimana unsur-unsur kebahasaan dari teks eksplanasi itu dengan cara Bapak akan bagikan kelompok kalian. Silakan lihat di grup di WA kalian. Bapak sudah kelompokkan beberapa grup secara heterogen. Ya, silakan kalian diskusikan di grup yang tersebut juga. Bapak sudah kirimkan LKPD secara berkelompok. Jadi kalian akan diskusikan pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang disajikan di dalam LKPD tersebut. Jadi model pembelajaran kita hari ini adalah model PBL atau Problem Basic Learning. Ya, jadi kalian dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memecahkan masalah secara berkelompok dengan cara berdiskusi. Sebentar kalau sudah berdiskusi, hasilnya akan dipresentasikan. Kegiatan itu melatih karakter ingin tahu kalian, kerja keras, tanggung jawab, dan komunikatif. Bapak berikan waktu beberapa menit untuk berdiskusi dan menyelesaikan LKPD yang Bapak bagikan. Silakan. Ya, ini kelompok membaca sebaiknya menggunakan bahasa baku dalam berkomunikasi ya. Jangan menggunakan bahasa sehari-hari. Ingat kita belajar bahasa Indonesia, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kelompok menulis sebaiknya cari referen lain, jangan hanya satu referen yang dilihat atau dijadikan patokan. Kalau bisa cari di internet. Di situ banyak situs-situs yang memuat materi-materi kita. Ya, silakan. Lanjutkan. Ya, sudah ya.
silakan kepada kelompok membaca. Kelompok saya boleh Pak. Bisa unit 3. Oh, silakan Marhama, silakan. Oke, bagian teksnya yang identifikasi fenomena itu terdapat di paragraf 1. Proses kejadian itu ada di paragraf 2 sampai paragraf 5. Sedangkan bagian ulasan ada di paragraf 6. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya, konjungsi kausalitasnya contohnya yang digunakan di situs konjungsi sebab dan akibatnya. Kemudian konjungsi kronologis menggunakan konjungsi lalu dan kemudian. Ya, betul Pak. Sekali Marhama ya. Betul. Dari kelompok berapa ini Marhama? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2, kelompok membaca ya. Nah, dari kelompok membaca tadi hasil presentasi mereka, siapa yang ingin bertanya atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok membaca? Silakan. Mungkin Yeri. Ya Pak, kami dari kelompok 1, saya mewakili kelompok 1 mau menanyakan Pak, untuk paragraf pertama, mengapa bisa dikatakan itu adalah identifikasi, bagian identifikasi, yang membuktikan bahwa itu bagian identifikasi itu letak kata kuncinya ada di mana gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Nak Iri. Silakan kelompok membaca untuk menanggapi pertanyaan dari teman kalian. Silakan. Boleh saya mencoba Pak? Oh iya. Ya boleh Iri, yes boleh silakan. Dari kelompok anggota menjawab dari pertanyaan dari siapa tadi yang bertanya? Yeri? Dari Yeri. Iya. Bahwa yang mana? Karena merupakan penjelasan umum mengenai fenomena. Guru. Iya, silakan Marhama. Silakan Marhama. Tadi Yesi jawab pertanyaan Yeri karena namanya sama Pak. Mereka tuh dekat loh Pak. Oh iya. Antara S dengan R ya. Iya. Itu Pak, berita tidak benar. Mungkin bisa Pak dekat ya nantinya. Ya, jadi itulah tadi presentasi dari kelompok membaca. Berikan tepuk tangan dulu buat teman kalian. Ya baik, setelah kalian presentasi kelompok, sekarang kalian lanjutkan mengerjakan LKPD individu yang telah Bapak bagikan di grup WA kalian. Ya, jadi untuk hari ini kita telah membahas masalah teks eksplanasi. Ya, siapa yang bisa memberikan komentar? Sebenarnya apa tujuan kita mempelajari teks eksplanasi itu? Saya bertanya dulu kepada siswa yang menjuarai lomba olimpiade kemarin video bahasa itu Ibu Yunitri. Silakan Yunitri, silakan. Apa yang dimaksud dengan sebenarnya manfaat dari materi teks eksplanasi ini? Kalau menurut Yuni Pak, manfaat dari pelajaran teks eksplanasi itu kita jadi tahu bagaimana proses terjadinya sesuatu secara urut, kemudian secara jelas dan secara lengkap. Ya. Itu sih Pak menurut Yuni. Ya, betul sekali ya. Jadi itulah tadi jawaban dari teman kalian. Begitu pentingnya kita mempelajari yang namanya teks eksplanasi. Ilmu ini sangat penting ya untuk kita pelajari sebab melatih keterampilan menulis kita. Bukan hal yang tidak mungkin dari kalian akan berprofesi sebagai penulis, apakah penulis berita, penulis novel dan seterusnya. Ya, jadi untuk hari ini cukup pertemuan kita kali ini. Bapak simpulkan. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan mengenai proses fenomena. Tadi masalah dari Yeri sudah terjawabkan atau tidak? Ada berapa tadi struktur teks eksplanasi? Ada 3 ya? Ada 3 Pak. Ada 3 Pak. Yeri silakan Yeri. Yang pertama adalah identifikasi fenomena Pak. Identifikasi fenomena. Yang kedua rangkaian kejadian. Yang ketiga adalah review. Ya, lalu ciri-ciri kebahasannya biasanya menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologi. Ya, betul sekali. Ya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kalian akan diminta untuk membuat sebuah teks eksplanasi berdasarkan hasil pengamatan atau masalah yang ada di lingkungan kalian. Yang minggu depan kita akan periksa ya. Jadi saya Bapak tutup ya pertemuan kita kali ini. Silakan ketua kelas tutup berdoa. Sebelum kita pulang pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, dari Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.